Cut Memei hingga kini masih enggan buka suara seputar berita perselingkuhannya dengan Jackson Perangin Angin. Hubungan gelap yang telah terjalin 4 tahun tersebut terbongkar setelah istri Jackson, Suryahati, memberi kesaksian lewat media. Bahkan adik sepupunya pun Semyon Sembiring makin menguatkan kebenaran kabar tersebut. Untuk menggali fakta yang lebih akurat, awak Gospot menemui salah satu kerabat Jackson, DJ Boim. Hubungan antara Boim dan Jackson teramat akrab. Ia mengaku bahwa setiap akhir pekan Jackson... Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali bisa menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan menghantarkan gosip-gosip dan berita pilihan seputar dari dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali pemirsa. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Cut Memei digempur gosip merebut suami orang. Rhoma Irama akan memotong hewan kurban di kediaman mantan istrinya almarhumah Veronica. Apakah Rhoma akan melakukan hal yang sama di rumah mantan istrinya yang lain, Angel Elga? Ali Zainal menyunting janda beranak satu. Peggy Nah pemirsa, sekarang hubungan Meme dengan seorang pengusaha bernama Jackson telah membuat Meme terus-menerus disatroni oleh para wartawan. Kehidupan Meme seakan berubah 180 derajat dan wartawan menunggu janji Meme yang katanya akan membeberkan mengenai hubungan tersebut. Nah pemirsa, beberapa hari yang lalu Meme mengatakan bahwa dia akan mengadakan sebuah jumpa pers atau akan mengklarifikasi masalah ini. Apakah janji itu akan ditepati? Apalagi setelah sejumlah orang membeberkan dan membenarkan bahwa benar adanya hubungan antara Meme dan Jackson. Nah kita akan segera menyaksikan liputannya pemirsa. Inilah Gospot. Cut Memei hingga kini masih enggan buka suara seputar berita perselingkuhannya dengan Jackson Perangin Angin. Hubungan gelap yang telah terjalin 4 tahun tersebut terbongkar setelah istri Jackson, Suryahati, memberi kesaksian lewat media. Bahkan adik sepupunya pun Semyon Sembiring makin menguatkan kebenaran kabar tersebut. Untuk menggali fakta yang lebih akurat, awak Gospot menemui salah satu kerabat Jackson, DJ Boim. Hubungan antara Boim dan Jackson teramat akrab. Ia mengaku bahwa setiap akhir pekan Jackson selalu jalan bareng dengan Memei. Kalau nggak salah awalnya 2000-2001 gue baru lihat Bang Jackson itu bawa Meme lah di situ. Kita 2000-2001 lah gue lupa. Terus gue kerja di suatu hotel yang ada klubnya, gue kerja di situ. Mereka datang bisa every weekend lah, setiap weekend tuh ke situ. Dia bawa Meme. Yang gue tahu sih begitu aja. Jackson seringkali mengajak Boim dalam agenda malam mingguannya, maka tak heran jika Boim kenal baik dengan Memei. Jadi Boim tahu betul bahwa Jackson tak sungkan-sungkan menghamburkan uangnya semata-mata untuk Memei. Yang gue tahu dia dikasih mobil. Dia dikasih mobil sama Jackson dan renovasi rumahnya. Itu Jackson sendiri yang dia sempat tanya, soal nanya ke gue dulu gitu. Ini gimana tentang renovasi rumah orang tuanya, rumah Memei gitu. Terus mobil dikasih mobil dulu dari mobil apa ya kalau nggak salah Cakra apa gitu warna kuning gue ingetnya. Itu waktu itu mereka sempat ribut-ribut mau ditarik akhirnya nggak jadi gitu loh. Tadinya gue yang harusnya narik nggak jadi. Mereka pacaran lagi gitu. Gue pernah tahu dia transfer duit emang buat Meme tapi gue nggak tahu nominalnya. Itu gue nggak bisa sebutin soalnya. Gue sih dengar sekitar 30-35 gue dengar sekitar gitu. Gue pernah ngerayain ulang tahun Meme di salah satu klub di hotel Jakarta juga. Itu Bang Jackson bilang sekitar habis orang-orang bilang 200 jutaan. Tapi gue bilang mungkin lebih kali. Soalnya dia bukain kamar beberapa tuh sampai beberapa, aduh banyak banget. Gue waktu itu diajak soalnya tapi gue nggak bisa. Sebagai istri, Suryahati selalu tegar menghadapi perubahan sikap sang suami. Selama 4 tahun Jackson tak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami. Jackson sendiri merasakan ketidakwajaran yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu ia yakin bahwa Cut Memei telah menggunakan ilmu hitam. Yang gue dengar dari Bang Jackson sendiri karena waktu itu dia pernah ngakuin bahwa dia udah dikerjain. Itu yang gue tahu ada di Banjar sama di Sukabumi.
Tapi sekarang keluar katanya dari ujung pandang segala macam kan, gue tuh nggak tahu gitu loh. Kan kakak itu pernah ketemu, istrinya itu pernah ketemu sama Meme kan, dia udah janji bakal nyabut. Ya sampai sekarang, ya gue berharap sih dicabut, gue berharap gue dicabut. Semyon Sembiring, adik sepupu Suryahati dan DJ Boim membeberkan fakta serupa, yaitu Meme memakai ilmu magis untuk memperdaya Jackson. Oleh karena itu awak Gospot segera meluncur ke Sukabumi. Di tempat Haji Dadang inilah Cut Meme diduga mendapatkan ilmu pengasihannya. Namun setelah pihak keluarga Jackson menangkalnya dengan doa, Jackson pun lambat laun terbuka matanya. Perselingkuhan Jackson dengan Cut Meme sebenarnya telah diketahui keluarga besar Jackson. Namun hal tersebut hanya sebatas isu. D. Perangin Angin, kakak sepupu Jackson yang bertempat tinggal di perumahan Curug Indah, mengakuinya. Pada dasarnya sebagian keluarga tidak mengetahui jauh, cuma mungkin isu yang mereka dengar gitu. Dan justru ini semakin tajam setelah media mempublikasikan ya, terutama televisi swasta. Nah justru itu jadi memperkuat bahwa isu itu benar apa adanya. Jackson dalam waktu dekat akan menggelar konferensi pers. Mengenai persoalan ini, pihak keluarga Jackson hanya berharap dari itikat baik Meme untuk meminta maaf. Gue tanya terakhir kemarin main Jackson bahwa bang ini gimana kelarinnya? Gampang. Dia minta maaf, mengakui semuanya, minta maaf sama keluarga gue dan masyarakat pastinya karena dia udah ngeluarin statement kan, dia udah di TV gitu loh, udah publikasi, gampang. Dia bilang gue terima. Dia udah ambil mobilnya, katanya dia udah ambil beberapa tasnya dan aset-aset jamnya. Untuk urusan rumah katanya udah itu udah hadiah aja buat dia. Dan saat ini gue minta tolong sama kalian semua, kalian teman-teman gue semua. Dan tolong juga hargai keputusan gue untuk tidak berbicara saat ini. Gue garis bawahi saat ini. Dalam waktu 2 atau 3 hari gue akan mengklarifikasi semuanya. Oke? Makasih. Apapun yang dipendam, lama-kelamaan akan muncul ke permukaan juga. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha baru saja kita lalui bersama. Nah, bagi Anda yang beragama Islam, mungkin saja hari ini Anda masih menunggu giliran hewan kurban Anda untuk disembelih. Nah, sambil menunggu, ada baiknya kita menyaksikan bersama tayangan bertema Idul Adha berikut ini. Ada Roma Irama, ada Kakak, dan ada Bim Bim Slang yang kemarin sudah menggelar acara penyembelihan hewan kurban mereka di lokasi pilihan masing-masing. Dan saksikan pula uluran tangan Peggy Melati Sukma kepada para korban banjir bandang di Jember. Nah, kita mulai dengan liputan dari koresponden RCTI di Jember, yaitu Eko Suryono dan Tommy Agus Iskandar berikut ini. Menyambut Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Januari kemarin, Peggy Melati Sukma berbagi kasih dengan para korban banjir bandang yang berada di posko pengungsian Dusun Tenggiling, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Kemiri memang kawasan terparah pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Jember. Untuk itu, sehari sebelum Idul Adha, Peggy mengunjungi para pengungsi. Sebetulnya sih kedatangan saya kemari ingin berlebaran bersama pengungsi bencana Jember ini. Jadi saya membawa bantuan yaitu sapi dan juga kambing yang sudah disiapkan di sini. Agendanya ya saya tentunya ingin bisa membaur dengan pengungsi. Kemudian saya ingin menjenguk ke lokasi bencana. Di sore hari yang hujan itu, Peggy menyempatkan diri menjenguk dan berdialog dengan para pengungsi di tenda-tenda. Suasana dialog begitu haru, bahkan Peggy tampak meneteskan air mata ketika seorang kakek menceritakan musibah banjir yang menyebabkan rumah dan seluruh harta bendanya hanyut. Kadang bisa menahan air mata memang. Mereka sih masih dalam suasana yang berduka, terutama mereka yang kehilangan semua harta bendanya. Yang paling menyedihkan adalah karena sebelum peristiwa itu terjadi, mereka juga hidupnya udah sulit gitu. Ada yang hanya buruh tani, ada yang cuman kuli, dan kerjanya dan penghasilannya juga tidak tentu. Ditambah lagi sekarang bencana seperti ini, ya hidup mereka jadi makin sulit. Mewakili Yayasan Prakarsa yang dibinanya, Peggy menyumbangkan 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk kurban serta peralatan sholat dan uang tunai. Menurut Peggy, bantuan apa lagi yang sangat dibutuhkan para pengungsi? Dengan sekarang kan di sini banyak posko-posko
bantuan. Jadi selain masalah kesehatan dan makanan, rasanya pendampingan juga memang diperlukan, teman untuk berbicara, teman untuk berbagi rasa, mungkin sosok-sosok yang mereka kenal dan kemudian datang untuk memberikan perhatian. Mudah-mudahan itu juga akan meringankan beban perasaan mereka. Ya, saya mengundang dan berharaplah kepada siapapun yang